Kita bertemu lagi dalam seri pengajaran di mana kita akan berbicara mengenai dari meditasi ke kontemplasi. Adapun ide atau inspirasi dari seri pengajaran ini yaitu dari apa yang diungkapkan oleh Santo Yohanes dari Salib, ya, seorang guru doa dalam gereja kita, di mana beliau menyatakan, ya, supaya di dalam doa kita tidak mencari pengalaman-pengalaman rohani dalam doa, ya. Tetapi dalam doa beliau menganjurkan, ya, supaya kita merindukan kontemplasi, ya. Jadi kita akan belajar mengenai kontemplasi, apa itu kontemplasi pada bagian yang lebih lanjut. Tetapi pada bagian awal, pada bagian pertama ini, kita akan berbicara mengenai doa dan metode doa. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, akhir-akhir ini kita melihat, menyaksikan begitu banyaknya pengajaran-pengajaran tentang doa. Dan satu hal ini, satu rahmat yang boleh kita syukuri, karena di balik pandemi ini, kita juga jumpai ternyata begitu banyak pengajaran, begitu banyak juga kekayaan rohani yang dibagikan oleh banyak orang melalui dunia virtual, ya, ataupun kemudian melalui sosial media. Tetapi satu hal perlu kita ingat, hidup doa atau hidup rohani ini bukan hanya untuk dipelajari, ya. Tetapi pertama-tama yang perlu kita lakukan, ya, yaitu pertama-tama kita harus sungguh-sungguh mengambil keputusan untuk mulai berdoa. Ya. Kita perlu mempersembahkan waktu secara khusus untuk berdoa. Nah, secara konkret, ya, kita dapat menyediakan waktu, mempersembahkan waktu yang terbaik untuk Tuhan, yaitu di mana kita dapat berdoa pada situasi, kondisi di mana kita masih segar, ya. Jadi kemudian, ya, jangan sampai kemudian kalau misalnya habis kerja, habis aktivitas yang berat, lalu kemudian Tuhan, saya mau doa. Akhirnya doanya jadi apa? Pertama mulai doa, tetapi lama-lama akhirnya, ya, jadi akhirnya ketiduran, ya. Nah, jadi kemudian artinya apa? Persembahkan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Karena di dalam doa kita mau bertemu dengan Tuhan yang begitu mengasihi kita, sahabat yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Lalu kemudian persembahkan waktu ini, ambil waktu, misalnya mulai 20 sampai 30 menit sehari. Jadi kita lakukan setiap hari. Ya, jangan sampai kemudian begitu menggebu-gebu, begitu rasanya doa itu begitu menyenangkan, begitu lalu doanya bisa berjam-jam. Tetapi begitu kemudian doanya rasanya berat, tidak ada perasaan apa-apa dalam doa, lalu kemudian tahu-tahu kemudian apa? Ya, doanya mungkin cuma, rasanya cukup 5 menit saja deh. Ya, jadi didiskon ya Tuhan, ya. Tetapi satu hal, kita perlu sungguh-sungguh, artinya apa? Konsisten dalam doa, mempersembahkan waktu yang terbaik tadi, tetapi juga menyediakan waktu, misalnya kita ambil keputusan, juga suatu komitmen begitu, misalnya 20 sampai 30 menit sehari. Ya, mulai saja berdoa. Ya, idealnya kalau bisa pada, ya, mungkin tempat yang sama atau waktu yang sama. Ya, itu kalau idealnya. Tetapi kalau tidak memungkinkan, ya, kita bisa memberikan waktu kapan saja. Ini langkah pertama, ya. Jadi mempersembahkan waktu doa secara konkret. Permulaan bisa ambil waktu 20 sampai 30 menit. Dalam perkembangan, kalau itu kemudian dirasa kurang,
Anda dapat memberikan waktu, mempersembahkan waktu mungkin sampai 1 jam sehari, ya. Nah, tetapi satu hal yaitu perlu konsisten, ya. Jadi perlu konsisten. Jadi kemudian kita juga bisa gunakan alat bantu, misalnya dengan smartphone kita atau HP kita dengan alarm, ya. Jadi itu akan membantu waktu kita. Jadi kita mau berdoa misalnya, ya sudah 30 menit, ya, kita mulai doa. Ya sudah, kalau begitu alarmnya berbunyi, ya kita kemudian tutup doa kita. Entah doanya lagi, waduh, menyenangkan, ya kita juga ya mau taat dengan waktu tersebut. Ya, bahkan Santa Teresa Avila memberikan nasihat, kalau doamu begitu penuh dengan hiburan rohani, maka kurangi jam doamu. Waduh, ini bentuk penyangkalan diri, ya. Tetapi kalau doamu sungguh-sungguh terasa begitu kering, tambahlah jam doamu. Jadi ini maksud Santa Teresa Avila memberikan nasihat seperti ini juga satu bentuk penyangkalan diri. Ya, tetapi kita juga satu hal yang penting di sini melakukan doa dengan konsisten, ya. Lalu kemudian yang kedua, kita perlu juga menemukan metode doa apa yang paling cocok untuk kita. Kita setelah belajar bersama pada kesempatan yang lalu, di mana ketika berbicara tentang hidup doa Santa Teresa Avila, ya di situ kemudian saya nyatakan apa yang diajarkan gereja mengenai bentuk atau jenis doa. Ada doa lisan, ada doa renungan atau meditasi, tetapi kemudian juga ada doa batin. Nah, misalnya dengan doa lisan, kalau kita kemudian membiasakan diri berdoa lisan, ya. Jadi doa lisan atau doa vokal ini, jadi doa yang berbentuk kata-kata, baik yang dipikirkan maupun yang diucapkan. Ya, doa lisan yang paling mendasar, bahkan diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri adalah doa Bapa Kami. Kemudian kita juga ada mengenal doa Salam Maria, kemuliaan, aku percaya, ataupun kemudian bentuk-bentuk devosi seperti rosario, lalu kemudian doa koronka dan sebagainya. Satu hal sebelum kita memilih metode doa, ada banyak tawaran, lebih-lebih berkaitan doa lisan ini, ya. Juga begitu banyaknya devosi-devosi. Nah, satu pertanyaan, apakah semua devosi itu harus kita doakan? Tentu jawabnya tidak, ya, tidak mungkin. Begitu banyaknya devosi itu, ya. Ada kemudian ya rosario, lalu kemudian ada koronka, lalu kemudian ada kepada santa ini, kepada santo ini, ya macam-macam begitu, ya. Baiklah, tetapi satu hal, kita perlu kembali selalu kepada apa yang dinyatakan Santa Teresa Avila tentang doa, bahwa inti doa adalah persahabatan dengan Allah. Nah, berkaitan dengan berbagai macam devosi, ya, pilihlah satu atau dua devosi yang memang membuat Anda tertarik dan juga Anda berminat pada devosi itu. Sedangkan kemudian nanti akan kita lihat, kalaupun seandainya ya Anda tidak menggunakan devosi, tidak memakai doa dengan devosi-devosi itu juga tidak masalah. Ada doa-doa yang misalnya nanti kita lihat bersifat lebih batin, jadi doa batin seperti misalnya doa Yesus, atau kemudian juga Lectio Divina, ya. Nah, kembali pada doa lisan, ya, jadi doa lisan ini satu hal. Kemudian Santa Teresa Avila mengingatkan, ya. Jadi bahkan doa lisan pun termasuk kemudian dari pengalaman kita dalam pembaharuan karismatik Katolik, kita jumpai juga ada bentuk doa lisan yang dinyanyikan, yaitu apa? Lagu-lagu rohani yang kita nyanyikan. Ini juga termasuk doa-doa lisan yang dinyanyikan, ya. Nah, satu hal, baik kita berdoa, baik kita memuji dan menyembah, ya, Tuhan dengan lagu-lagu,
Dan kemudian ada juga, ya kalau menjadi tradisi gereja sejak lama, yaitu misalnya dengan ibadat harian yang dinyanyikan ataupun didaraskan. Nah, bentuk-bentuk doa lisan ini Santa Teresa Avila mengungkapkan bahwa doa lisan atau doa vokal ini juga bisa menjadi doa batin, bahkan bisa membawa orang sampai kepada kontemplasi. Tuhan dapat mengangkat Anda kepada kontemplasi yang sempurna juga melalui doa lisan atau doa vokal. Nah, tetapi satu hal, supaya doa lisan atau kemudian pujian atau penyembahan yang kita lakukan ini bisa sungguh-sungguh menjadi suatu doa batin, maka kita perlu menyadari dan mengetahui 3 hal yang kemudian dinyatakan Santa Teresa Avila. Ya, intinya di sini sebenarnya membantu kita untuk menyadari, jangan doa lisan ini hanya menjadi mekanisme bibir. Ya, misalnya, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi. Amin. Begitu ya. Jadi hanya menjadi rutinitas atau mekanisme bibir saja, sudah otomatis. Contoh misalnya saya pernah mendengar ungkapan, wah, saya bisa mendoakan doa rosario 15 menit. Waduh, 15 menit ini cepatnya bagaimana ya? Seperti kereta ekspres begini ya. Nah, tetapi satu hal, supaya doa lisan ini sungguh-sungguh artinya dapat menjadi doa batin, bahkan juga dapat menghantar orang dalam kontemplasi, maka kita perlu menyadari dan mengetahui. Yang pertama, kita sedang berbicara. Yaitu artinya apa? Kita sadari pertama-tama bahwa kita sedang berdoa. Ya. Jadi yang pertama ini kita sedang berbicara atau berdoa. Lalu yang kedua, dengan siapa kita sedang berbicara. Nah, kalau misalnya contoh saja, Bapa kami yang ada di surga. Jadi, dengan siapa kita bicara? Dengan Allah Bapa kita. Ya, kita sadari bahwa kita berbicara, berdoa kepada Bapa surgawi yang mengasihi kita. Lalu yang ketiga, dinyatakan oleh Santa Teresa Avila, memang ini kemudian saya ambil dari buku autobiografinya ya. Jadi buku riwayat hidup Santa Teresa Avila ini, ya. Dinyatakan Santa Teresa Avila menyadari siapakah kita ini sehingga berbicara begitu banyak dengan Allah yang begitu agung. Ya, jadi di sini Santa Teresa Avila menekankan pentingnya kerendahan hati. Ya, siapa sih kita ini? Kok sebenarnya kita sama sekali tidak layak di hadapan Tuhan, ya. Tetapi kita boleh berbicara dengan Allah, bahkan memanggil Dia sebagai Bapa. Jadi saya ulangi pokok yang penting ini sebagai penyadaran dalam doa. Yang pertama, menyadari bahwa kita sedang berdoa. Lalu yang kedua, menyadari kepada siapa kita berdoa. Yang ketiga, kita menyadari kepapaan kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita selalu membutuhkan kerahiman Tuhan. Ini satu hal berkaitan dengan doa lisan atau doa vokal. Ya, jadi ini satu hal berkaitan dengan doa lisan atau doa vokal, supaya doa lisan ini juga dapat menjadi doa batin, bahkan juga menghantar kita masuk ke dalam kontemplasi. Baik, sebagai penutup untuk bagian ini, mari kita tutup dengan satu kali doa Bapa kami, dengan berusaha sungguh-sungguh menyadari tiap kata dan kalimat yang kita ucapkan.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.